teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Ada begitu banyak tempat menakjubkan di seluruh dunia untuk dilihat. Wadus tidak mungkin bisa memasukkan semuanya hanya dalam satu daftar. Namun destinasi yang menakjubkan ini pasti layak untuk dimasukkan ke dalam daftar perjalanan kalian. Apakah kalian ingin bersantai di pantai, keluar dari keramaian, atau menjelajahi kota di negara lain? Wadus akan menginformasikan lokasi-lokasi paling menakjubkan untuk kalian pertimbangkan. Penasaran dengan lokasi yang pertama? Ini dia, most beautiful place on earth, Zhangye Dengxia Geopark, Cina. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang baik, siapin gyoza ebi, mie ayam yamin, es liang teh, dan kita mulai. Intro. Melihat pelangi di langit itu sudah biasa, melihat pelangi di tanah, nah ini baru istimewa. Apa bisa melihat pelangi di tanah? Tentu saja bisa. Namun untuk melihat pemandangan luar biasa ini, kalian harus datang ke kota Zhangye, Provinsi Gansu, Cina. Membentang sepanjang lereng utara Gunung Qilian di Cina bagian barat, Zhangye Dengxia National Geological Park menyajikan pemandangan bentang alam yang sangat unik. Lipatan gunung berwarna-warni menyerupai pelangi terhampar di lahan seluas 322 km persegi, menjadikan Rainbow Mountains masuk ke dalam daftar Top 10 Geographical Wonders of the World versi National Geographic. Pegunungan adalah salah satu landscape geografis yang memiliki pesonanya sendiri di bumi. Pegunungan seringkali dikunjungi sebagai destinasi wisata. Jika kamu adalah penggemar gunung, Pegunungan Zhangye Dengxia menjadi tempat menarik untuk dikunjungi. Zhangye Dengxia merupakan pegunungan batu dengan peraduan warna merah, kuning, coklat hingga putih yang sangat menawan. Keindahannya membuat Zhangye Dengxia dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2009. Dilansir dari UNESCO World Heritage Center, Zhangye Dengxia terbentuk dari lapisan sedimen terrigenous merah benua yang terangkat akibat kekuatan endogen bumi dan mengalami pelapukan serta erosi akibat kekuatan eksogen bumi. Kekuatan endogen terjadi karena lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia sehingga menghasilkan lipatan permukaan bumi berupa pegunungan. Pelapukan dan erosi mengikis lapisan permukaan gunung dan mengekspor berbagai mineral di bawahnya, membuat oksidasi terjadi. Mengutip dari Forbes, mineral besi yang teroksidasi menghasilkan warna merah, mineral limonit yang teroksidasi akan menghasilkan warna coklat dan kuning, besi sulfida dengan yang teroksidasi menghasilkan warna kuning metalik, klorit yang teroksidasi akan menghasilkan warna hijau. Selain itu, struktur geologi Rainbow Mountains terbentuk dari batuan pasir dan batuan kapur yang mengendap dan saling menumpuk selama berjuta-juta tahun. Bahkan para ahli geologi meyakini proses ini sudah terjadi sebelum pegunungan Himalaya terbentuk. Lipatan-lipatan mulai terbentuk ketika lempeng Hindia bertumbukan dengan lempeng Eurasia yang terjadi sekitar 55 juta tahun lalu. Tumbukan kedua lempeng ini mengangkat bentangan batuan sedimen sehingga membentuk gunung-gunung terjal dan sangat curam. Warna pegunungan diperoleh dari endapan air tanah dan teres mineral yang mengalir di sela-sela butiran pasir dan memadat ketika sudah tidak ada lagi celah pori-pori yang bisa dilewati. Variasi warna-warna indah bak pelangi ini kemudian muncul ke permukaan akibat proses pelapukan dan erosi oleh air dan angin, serta perubahan iklim yang mengikis lapisan teratas batuan-batuan pegunungan dan memungkinkan lapisan di bawahnya terpapar oleh berbagai mineral dan zat kimia. Warna asli dari Rainbow Mountains adalah merah bata yang muncul akibat sedimentasi hematit di antara pori-pori batuan. Proses munculnya warna merah bata pada batuan ini sama seperti proses munculnya karat pada logam yang terkena air hujan. Warna-warna lain yang muncul di Rainbow Mountains disebabkan oleh oksidasi logam-logam yang berbeda. Hal tersebut membuat batuan di Zhangye Dengxia memiliki warna-warni mencolok serupa dengan pelangi. Jadi warna pelangi pegunungan Zhangye Dengxia bukanlah lukisan atau editan melainkan asli.
Kompleks pegunungan Zhangye-Dangxia dihiasi dengan keberadaan sungai, ngarai, lembah, gua, tebing, dan juga air terjun. Tak ayal, Zhangye-Dangxia menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Cina. Pada tahun 2018 saja tercatat ada sebanyak 2,32 juta turis yang mengunjungi Zhangye-Dangxia. Hal ini tentu saja mendatangkan pendapatan bagi penduduk lokal dengan membuka toko, penginapan, hingga pemandu tur. Landscape geografis Zhangye-Dangxia sangatlah unik, menjadikannya salah satu tempat paling indah di dunia. Namun ternyata kecantikannya tidak hanya menarik minat para turis tetapi juga para ilmuwan, terutama para ahli geoscience. Lokasi Zhangye-Dangxia National Geological Park sendiri dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi, bus, kereta api, atau pesawat. Cara terbaik untuk menuju ke Zhangye adalah dengan pergi ke Lanzhou terlebih dahulu dan kemudian melakukan perjalanan ke Zhangye dari ibu kota Lanzhou, Provinsi Gansu, menggunakan pesawat atau kereta api. Tersedia mobil wisata yang dapat disewa pengunjung untuk mengelilingi Zhangye-Dangxia National Geological Park. Karena bus wisata atau kendaraan pribadi tidak diperbolehkan memasuki wisata ini. Mobil wisata akan membawa pengunjung melewati 4 titik pandang yang masing-masing berjarak 8 km. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk menyelesaikan perjalanan mengelilingi Zhangye-Dangxia National Geological Park dengan mobil wisata ini. Berdasarkan situs Global Geopark Network, Zhangye-Dangxia juga merupakan situs untuk mempelajari kepunahan dinosaurus, evolusi kehidupan dan mamalia, juga korelasi stratigrafi regional, landscape unik, dan iklim monsun membuat Zhangye-Dangxia juga menjadi situs penelitian evolusi ekologi oleh para ilmuwan. Mungkin istilah cantik dan pintar sangat tepat untuk Zhangye-Dangxia. Bagaimana, tertarik terbang ke Cina dan mengunjungi pegunungan Pelangi ini? Baiklah, itulah tadi most beautiful place on earth, Zhangye-Dangxia Geopark Cina. Jika kalian ingin melihat keindahan Rainbow Mountain, sebaiknya kalian berkunjung antara bulan Juli dan September karena cuaca pada waktu-waktu tersebut cukup bersahabat. Intensitas sinar matahari yang cukup tinggi dan curah hujan yang relatif sedikit membuat warna-warna pelangi lebih tampak indah. Pemandangan lebih indah dapat kalian lihat di pagi hari atau saat senja. Ketika matahari terbenam, warna pegunungan mengalami perubahan terus-menerus, menunjukkan lapisan kuning dan merah yang dilapisi oleh lapisan abu-abu terang. Selesai, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru adus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah!